Sari 05 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Haryadi Jamal. Ya, Amanda, dari pantauan Anda sejak tadi pagi ya, nah ini seperti apa jalannya pembelajaran tatap muka terbatas di sana? Pembelajaran tatap muka secara terbatas ini diwarnai dengan antusias yang tinggi, baik itu para siswa ataupun guru. Ando, ini juga tentunya dibarengi dengan prokes secara ketat. Terbukti dari pantauan kami pula, tadi untuk di gerbang awal sendiri ini sudah ada screening kesehatan, yakni pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Setelah itu, siswa-siswa juga diarahkan untuk masuk ke area kelas oleh Satgas yang telah dibentuk oleh pihak sekolah, di mana sejauh ini perharinya ada 6 kelas yang dibuka pada saat PTM secara terbatas. Masuk ke area kelas sendiri, Ando, ini juga ada pembatasan, yakni yang biasanya murid bisa diisi 30 orang, namun dikarenakan ada kapasitas maksimum 50%, hanya 16-18 orang siswa, dan untuk proses belajar mengajar ini berlangsung cukup singkat ataupun waktunya dipangkas dari pukul 7 pagi sampai pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk proses belajar mengajar sendiri juga berlangsung 3 kali dalam seminggu, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Untuk Selasa dan Kamis ini nanti akan difokuskan sterilisasi area menggunakan cairan disinfektan, dan syarat utama bagi siswa yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah mendapatkan persetujuan ataupun izin dari orang tua, dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai, Ando. Tentu kita ketahui bersama bahwa sejauh ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengumumkan ada sebanyak 7 sekolah yang terpaksa untuk diberhentikan PTM, dikarenakan 6 diantaranya ini ditemukan kasus positif COVID-19. Namun setelah ditelisik lebih dalam sendiri, Ando, ternyata kasus positif COVID-19 ini tidak terjadi ataupun mulanya bukan terjadi di area lingkungan sekolah. Untuk satu sekolah lainnya ini terbukti telah melanggar protokol kesehatan COVID-19, maka sekolah tersebut ditutup. Ke depan tentunya pihak dari sekolah SDN Rawasari 05, jika nanti di tengah jalan ditemukan ada warga yang positif COVID-19, maka pihaknya akan bekerja sama dan koordinasi dengan Satgas COVID-19 ataupun puskesmas setempat untuk melakukan tracing kontak erat dan juga penyemprotan cairan disinfektan. Berikut kita simak bersama saja, Ando, untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas hari ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah SDN Rawasari 05, Ibu Latifah. Belajar, pertama-tama kita proses dengan pengecekan suhu badan, kemudian cuci tangan. Ya, setelah cuci tangan mereka masuk ke ruang transit dulu. Ya, setelah masuk ke ruang transit langsung diarahkan ke ruang kelas. Setiap lantai itu ada penjagaan satgasnya. Jadi diarahkan siswanya ya dengan kelas berapa saja nanti diarahkan dengan satgas tersebut. Pembatasannya setiap kelas itu 50% ya, hanya 16 siswa yang di dalam kelas itu. Ya, sebelum masuk mereka kan sudah cuci tangan, terus suhu badan diukur ya. Bila mana suhu badannya melebihi dari normal, biasanya kami akan ke transit. Ke ruang isolasi. Ke ruang isolasi, kemudian menunggu kita kontak orang tua murid. Ya, setelah kontak orang tua murid menjemputnya, ya. Bila misalnya belum dijemput, kita adakan juga ke ruang UKS biar istirahat, ya, bekerja sama dengan puskesmas. Kita mulainya dari jam 7 sampai jam 8.45. Tiap hari ada berapa kelas? Kita Minggu itu 3 kali ya. Senin itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Rabu itu untuk kelas 2 dan kelas 5. Jumat itu untuk kelas 3 dan 6. Ando, pihak sekolah juga mengaku mengalami beberapa kendala seperti masih ada beberapa orang tua murid yang tidak mengizinkan untuk anaknya melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah. Selain itu adalah siswa sekolah dasar juga masih belum bisa divaksin. Mengingat yang bisa divaksin ini adalah dari umur 12 tahun sampai 17 tahun. Jika kita bicara mengenai vaksin sendiri, Ando, usia remaja 12 tahun sampai 17 tahun, ini data terbaru September 2021, tercatat ada sebanyak 850.000
ibu yang sudah mendapatkan dosis pertama. Sebenarnya kalau untuk vaksin sendiri bukan syarat utama untuk melangsungkan PTM secara terbatas, namun sebenarnya vaksin ini dianggap penting sebagai bentuk proteksi kesehatan bagi para pelajar Ando. Kita ketahui bersama bahwa hampir 2 tahun anak-anak sekolah ini kehilangan kesempatan belajar ataupun dalam cognitive learning loss, di mana kita harapkan untuk pembelajaran tatap muka bisa berlangsung secara berkelanjutan agar sebelumnya anak-anak yang sempat learning loss ini bisa meningkatkan capaian belajar mereka dan sekolah bukan menjadi area klaster penularan COVID-19. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda, dan kita tentunya berharap bahwa sekolah tidak menjadi klaster untuk penularan COVID-19. Dan tentunya kita semua harus tetap waspada, harus tetap tertib terhadap protokol kesehatan. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Haryadi Jamal dari SDN Rawasari 05 Jakarta Pusat.